Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Astuning ya di mata kuliah Practical Advanced Counting ya. Pada pertemuan pertama ini teman-teman kita akan membahas terkait kasusnya, yaitu mengenai persekutuan dalam bentuk CV dimulai dari pembentukan. Nah, sedikit saya akan memberikan gambaran terkait dengan persekutuan ini, di mana persekutuan itu adalah penggabungan antara dua orang atau lebih teman-teman untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha bersama ya, untuk memperoleh keuntungan. Misalkan di sini ada anggota A dan ada anggota B yang mereka sepakat untuk membentuk misalkan CV di bidang properti ya. Nah, misalkan anggota A menyetorkan senilai dalam bentuk kas senilai 100 juta, kemudian anggota B menyetorkan dalam bentuk kas juga senilai 75 juta. Bagaimana jurnalnya? Nah, sebelum kita masuk kepada kasus-kasusnya, sedikit saya berikan informasi juga ketika dalam bentuk ketika pembentukan, dalam penyetoran modal itu bisa dalam bentuk kas maupun non kas. Kalau non kas sendiri misalkan bisa dalam bentuk persediaan, perlengkapan, peralatan, kemudian bisa juga dalam mesin, kendaraan, tanah, bangunan. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Nah, jenisnya di sini kita fokuskan pada CV ya. Kemudian pembentukan persekutuan itu bisa apabila yang pertama adalah masing-masing dari anggota itu belum memiliki usaha sama sekali. Yang kedua, caranya adalah misalkan ada anggota yang sudah memiliki perusahaan sebelumnya mengajak anggota yang belum memiliki usaha sebelumnya. Yang ketiga adalah mereka sama-sama sudah memiliki perusahaan sebelumnya. Nah, itu bisa membentuk persekutuan. Nah, kita langsung saja ke contoh yang pertama terkait pembentukan persekutuan. Nah, pembentukan persekutuan terkait dengan di sini persekutuan didirikan dengan cara menggabungkan beberapa orang, teman-teman. Nah, ini kita ambil contohnya adalah di sini yang dia menyetorkannya dalam bentuk kas semua. Ya. Misalkan pada tanggal 10 Februari 2022, Hana, Indah, dan Putri di sini bersepakat untuk mendirikan persekutuan, yaitu CV Mahakarya, di mana masing-masing menyetorkan berupa uang kas sebesar Hana 100 juta, kemudian Indah 75 juta, kemudian Putri 50 juta. Nah, teman-teman diminta bagaimana untuk membuat jurnal ketika penyetoran dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk jurnalnya sendiri, ketika kita menyetorkan berupa kas, maka yang akan bertambah adalah apa? Pastinya kas di CV tersebut akan bertambah. Maka kas kita catat di posisi debit senilai 225 juta. Ya, 225 juta ini dari mana, teman-teman? Dari yang disetorkan Hana 100 juta, kemudian yang disetorkan Indah 75 juta, yang disetorkan Putri 50 juta. Kalau di total adalah 225 juta. Nah, kas bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah modal dari masing-masing anggota, yaitu ada modal Hana kita catat di kredit 100 juta, modal Indah kita catat di kredit 75 juta, modal Putri kita catat di kredit 50 juta. Nah, tadi diminta juga teman-teman untuk membuat laporan posisi keuangan. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman terkait dengan laporan posisi keuangan itu sebenarnya menggambarkan seperti persamaan dasar akuntansi. Bahwa di laporan posisi keuangan itu memberikan informasi terkait akun apa saja, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ketika teman-teman menyusun laporan posisi keuangan, apabila saldo di aset itu harus sama dengan saldo pada sisi apa? Kewajiban ditambah ekuitas. Nah, apabila tidak ada
yang sama atau ada selisih, berarti teman-teman harus menelusuri kembali. Nah, di laporan posisi keuangan sendiri untuk pada bagian aset itu terdiri dari apa? Aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sini diumpamakan untuk aset lancar itu seperti apa? Ada kas, piutang usaha, ya, perlengkapan, persediaan. Itu masuk ke dalam kategori aset lancar. Nah, kemudian untuk aset tidak lancar atau kita menyebutnya adalah aset tetap, itu adalah seperti apa? Peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, itu masuk ke dalam kategori aset tidak tetap atau aset tidak lancar. Kemudian di sisi pasifah itu ada kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban adalah apa? Hutang, ya teman-teman. Kemudian ekuitas bisa kalian masukkan di sini adalah modal. Nah, maka pada kasus ini ketika kita membuat laporan posisi keuangan, maka aset ada apa? Kas. Nah, kas tadi kita sudah hitung sebesar 225 juta. Nah, liabilitas dan ekuitas, di sini liabilitasnya adalah 0, tidak ada ya teman-teman. Kemudian ekuitas ada apa? Modal Hana 100 juta, modal Indah 75 juta, kemudian modal Putri 50 juta. Totalnya untuk liabilitas plus ekuitas juga 225 juta. Artinya balance, berarti sudah benar untuk perhitungannya teman-teman. Kita contoh lagi selanjutnya di sini. Nah, di sini misalkan ini ada kasus di mana di sini dia menyetorkannya tidak hanya dalam bentuk kas saja, tapi juga ada berupa non kas. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini pada tanggal 5 April ya 2021. Nah, di sini ada si Nadia ya teman-teman, Nadia dan si Risma ya. Nah, Nadia dan Risma ini masing-masing menyetorkan dalam bentuk kas maupun non kas. Nah, di sini berarti kita harus menggabungkan dari masing-masing teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk jurnalnya sendiri teman-teman, kas bisa didapatkan dari apa? Kas yang disetorkan Nadia ya 125 juta ditambahkan dengan kas yang dari si Risma 100 juta, yaitu adalah 225 juta. Nah, terus apalagi yang disetorkan? Kita lihat di sini. Nadia menyetorkan perlengkapan. Apakah ada juga di Risma perlengkapan? Juga ada. Berarti perlengkapan di Nadia 50 juta ditambah dengan perlengkapan yang ada di Risma. Kita totalkan juga 50 juta jadi 100 juta. Kemudian selanjutnya kita lihat persediaannya yang di Nadia. Nadia persediaannya adalah 75 juta. Nah, apakah ada juga untuk di Risma? Risma tidak ada persediaan. Berarti kita catat persediaan untuk si Nadia senilai 75 juta. Kemudian peralatan. Peralatan Nadia di sini adalah 175 juta, kemudian di Risma adalah senilai 75 juta. Berarti total peralatan yang kita catat di jurnal adalah 250 juta, ya. Selanjutnya adalah kendaraan. Kendaraan di sini Risma tidak ada, ya. Di sini adanya adalah Nadia senilai 200 juta. Maka kita catat kendaraan di jurnal senilai 200 juta di posisi debit. Kemudian terakhir yaitu adalah bangunan. Bangunan di Nadia tidak ada, di Risma ada. Berarti kita catat bangunan di jurnal di debit senilai nominalnya adalah 150 juta ya teman-teman. Nah, kemudian itu adalah untuk di posisi debit. Kemudian posisi kreditnya apa? Posisi kreditnya adalah modal Nadia di kredit dan modal Risma. Nah, modal Nadia di kredit senilai berapa? Senilai totalnya ini semua tadi 625 juta. Kemudian untuk Risma sebesar 375 juta. Nah, itu adalah sebagai contoh jika penyetorannya adalah dalam bentuk kas maupun non kas.
Nah, untuk laporan posisi keuangannya pun sama teman-teman. Nanti teman-teman tinggal kategorikan saja mana yang masuk ke dalam aset lancar, mana yang masuk ke dalam aset tetap, mana yang masuk ke dalam liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang masuk ke dalam aset lancar adalah ada kas, perlengkapan, persediaan, kemudian sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah aset tetap, itu ada apa? Peralatan, kendaraan, dan bangunan. Nah, tadi di total semuanya teman-teman adalah 1 miliar. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitas. Di sini adalah modal Nadia dan modal si Risma. Totalnya juga 1 miliar. Jadi sudah balance untuk di laporan posisi keuangannya. Itu adalah untuk pembentukan penyetoran dalam bentuk kas maupun non-kas. Nanti kita akan bahas kasus selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.